Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan di sini aku punya kartu random semuanya ya, teman-teman. Kita berdoa dulu untuk temanya yang akan terjalin kembali di siang ini. Yang akan terjalin kembali energinya siapa? Silakan berdoa dalam hati masing-masing 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah selesai. Kita akan ambil untuk yang akan terjalin kembali. Kita punya kartu Ace of Wands sama Ace of Swords. Orang ini kalau punya keinginan, aksi, ide, dia jago ya. Kemudian dia punya planning. Kalau dia adalah seorang perencana atau dia adalah seorang planner yang handal. Aku bisa melihat di sini, kadang-kadang gini teman-teman, jeleknya adalah ketika dia ingin aksi sesuatu, kadang-kadang bisa dia punya ide tuh yang kayak di luar nalar gitu loh, agak nyeleneh. Dan aku bilang di sini, mungkin dia entah orang tuanya, entah dia lahirnya itu di dekat perbukitan atau gunung ya, kota metropolis, tidak begitu besar. Kalau dia tidak di luar pulau, berarti orang tuanya dari luar pulau. Tapi pokoknya ada kayak di sini tuh bukan orang asli. Entah orangnya orang rantau, orang yang berbukit tinggi, di Bukit Tinggi mungkin Sumatera atau manapun itu. Ya, karena aku ngelihat ini kayak tempat dataran tinggi yang sepi, banyak pohon. Udah itu yang tadinya tuh kayak belum banyak rumah kayak gitu ya, benar-benar daerahnya dia adalah daerah yang sepi gitu, dataran tinggi atau perumahan yang kalau aku bisa bilang sih kayak masih asri dengan perbukitan dan lain-lain ya. Kemudian aku bisa melihat di sini dia ini adalah orang yang kalau seandainya punya keinginan, kalau tidak di planning dengan baik, maka biasanya tuh akan nggak jadi. Jadi cuman kayak kayak anggot-anggotan gitu loh ya. Orangnya ini entah masih atau sering tidak berpikir secara dewasa. Jadi cuman kayak planning, tapi belum tentu sisi kedewasaannya itu bisa teruji ya. Umurnya sih sebenarnya sepantaran sama kamu atau lebih tua ya. Dia di sini itu bisa mengagungkan sosok ayah. Orangnya itu jeleknya adalah tukang galau. Jadi kalau orang tukang galau itu kayak kurang tegas. Orangnya nggak tegas. Orangnya seperti kayak yang penting damai lah, pecinta damai. Tapi kurang bijaksana. Dia lebih senang gini loh, lebih banyak memikirkan dirinya sendiri, tapi kayak nggak mikirin orang lain itu gimana. Yang penting aku happy, ya udah porsiku aku dapat gitu loh. I don't care, aku nggak begitu terlalu memikirkan orang lain. Jadi dia tuh kayak sisi sensitif ke orang lain itu kalau nggak disuruh mikir nggak akan mikir ya. Jadi kadang-kadang kesannya kayak dia memang baik tapi kesannya kayak kurang care. Aku ngelihat di sini orang itu sangat sibuk ya. Orangnya sangat sibuk, kemudian ya kalau datang menyapa, say hello, temennya banyak, koneksinya bagus. Kemudian kadang-kadang dia suka punya pendapat sendiri yang sampai kadang membuat kamu tuh berdebat sama dia. Kadang-kadang dia di sini pelin-pelan ya, lebih banyak pelin-pelannya. Jadi kalau punya rencana atau apapun itu suka cepat, pelin-pelan, kemudian mudah memancing emosi. Pokoknya mudah berubah. Nah, di sini termasuk dalam hal masalah cinta ya, teman-teman. Dia sih memang kayak ngerasa kamu tuh soulmate-nya dia. Kamu tuh adalah orang yang menurut dia bisa sebagai mirroring, mengerti apa maunya dia, apa yang ada di kamu tuh yang dia inginkan. Tetapi biasanya kalau ada kartu di Chariot berarti untuk penjagaan asmaranya
kurang ya. Memang dia kalau sama kamu mungkin romantis, tapi begitu jauh ya dia kayak I don't even care gitu. Aku nggak peduli sampai kamu ngabarin duluan. Fokus dia sebenarnya kalau kamu di sini ada yang sudah dekat banget, fokus dia tuh adalah dia tuh orang cinta yang keluar, dia cinta keluarga dan fokusnya dia tuh adalah sebenarnya kalau kamu yang masih jomblo ketemu sama orang ini dengan ciri-cirinya dia pengen punya rumah tangga yang bagus sebetulnya. Kalau dia cinta sama seseorang itu pasti serius. Cuman kadang-kadang entah kalau dia sudah menikah, rata-rata yang sudah menikah ini punya masalah rumah tangga. Ya, tapi kalau misalnya enggak, biasanya dia udah serius sama seseorang tiba-tiba bubar, sukanya kayak gitu. Dan di sini dia tuh kayak orang tipe-tipe pendendam, ya. Kalau aku bilang orang itu banyak kayak gimana nih cara balas dendamnya. Orangnya ini kelihatannya baik, tapi detail tuh dipikirin loh. Kalau kamu nyakitin dia, dia bisa kayak kehilangan minat sama kamu. Jadi kayak nganggap kamu tuh kayak biasa aja. Kalau udah ya udah kayak gitu, nggak bisa dipaksain lagi. Ada kartu justice ya. Di sini tuh dia kalau apa ya? Bukan tipe-tipe kalau dia cowok yang ya udahlah apalah aku kasih buat kamu asal kamu cinta sama aku, asal kamu nggak ninggalin aku, nggak kayak gitu. Apa yang bisa kamu berikan? Ya aku juga porsinya segitu. Jadi kita sama-sama adil. Kamu terpaksa untuk berpikir keras sama orang ini gimana ya mengimpresi dia. Kamu udah punya usaha, tapi kadang-kadang ya memang orang ini memang tidak bisa diimpresi gitu. Jadi akan sangat sulit mengimpresi orang ini. Mau kamu pakai cara apapun, kalau misalnya dia sendiri tidak bergerak, tidak sesuai dengan kata hatinya, ya maka dia sendiri pun tidak mau yang mengikuti katamu. Karena dia sendiri aja untuk menentukan sikap atau apapun ya gampang berubah, gampang galau. Jadi nggak bisa dibuat rencana sama dia, itu agak sulit. Kalau mau langsung spontan, yuk mau nggak kita travel sama keluarga kita kemana gitu, atau liburan yuk staycation kemana sama teman-teman, nggak berdua aja. Bisa rencana yang tidak mau planning, hanya planning, aku bilangnya gitu. Banyak rencana yang misalnya dia janji tapi rencananya nggak tahu kapan direalisasi, bahkan kamu udah males mungkin. Kita lihat ya, akankah terjalin kembali komunikasinya dengan kamu? Kita akan lihat di sini ada kartu Ten of Wands. Aku nggak tahu ya, dari segi komunikasi kayaknya berat banget nih menuju satu gitu, menuju satu visi, satu pikiran tuh kayaknya berat banget. Saya nggak tahu siapa yang ngeblok duluan. Coba kita lihat dulu ya. Ngeblok tuh dalam arti dia sendiri yang ada pikiran di sini, salah satu kayak takut dicurangi, jadi kayak gampang nggak percaya. Saya nggak tahu itu dari kamu atau dia. Di sini ada kartu Seven of Swords ya. Ini sama kayak The Magician. Jadi kenapa kalian itu tidak bisa menuju satu? Karena salah satunya tuh tricky. Salah satunya kayak banyak sesuatu yang ditutupin gitu. Itu nggak bisa juga, karena Tuhan itu melihat kalau misalnya memang orang ini jujur, orang ini baik, atau kamu baik gitu, pasti akan dimudahkan jalannya. Kalau enggak ya akan terus seperti ini ya. Entah ya, tapi aku merasa orang ini kayak banyak membuat kamu PHP, banyak memberikan sebuah janji yang ujungnya itu kayak nggak ada jedanya gitu loh. Ada kartu The Moon, dia tuh seneng kayak mengambil energi atau membuat energi harapan. Orang ini takut gitu, ujung-ujungnya harapannya apakah bisa diinikan, realisasikan, mungkin jarang. Bukan nggak ada sama sekali, tapi jarang ya. Orangnya jago mengambil hati, apalagi kalau misalnya di depan keluarga kamu ya. Aku seperti ngelihatnya tuh, energi dia tuh kayak welcoming. Di setiap keluarga manapun dia ini di welcoming. Karena orang melihat dia tuh kayak yakin gitu loh. Padahal ini ada kartu The Magician. Dia tidak bisa menutupi kalau dia tuh tricky loh. Maksudnya gini, kamu nggak akan nyangka kalau dia kayak gitu. Misalnya gini, kamu ngeliat dia alim, tapi nggak taunya dia di belakang kamu minum. Dan mungkin ada yang ngasih tahu kamu, oh kok nggak nyangka ya dia kayak gitu. Kamu minum bener? Oh enggak, gitu. Kok ini ada fotonya gitu. Tujuan seorangnya nggak perlu dibantu sebetulnya. Dia kayak ngerasa nggak perlu dibantu, dan semakin dibantu, semakin kamu membantu, semakin kamu care, itu sama aja kayak hutang budi.
Jadi orang ini memang nggak bisa diapa-apain sebenarnya. Kalau kalau aku bisa simpulkan ya, kita berdealing dengan orang yang nggak bisa diapa-apain. Tapi orang yang tidak bisa diapa-apain karena prinsip itu nggak masalah. Memang dia memang cetakannya kayak gitu, ya keras. Nah sekarang gimana caranya supaya kamu bisa terkoneksi lagi sama dia, dan dia gimana nih perasaannya? Apakah mau ada koneksi sama kamu? Kita lihat ya. Apakah akan terjalin kembali sebuah hubungan atau koneksi dengan seseorang ini? Kita akan lihat. Ada kartu Ace of Wands. Nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Sesuatu yang terjalin di sini memang itu niat dari dia sendiri. Jadi kalau kamu mengharapkan adanya chatting, adanya pembicaraan yang lebih hangat, itu pasti akan terjadi. Oh, kamu nggak usah minta. Dia pasti akan segera menghubungi kamu atau minimal berkabar, ya. Karena di sini tuh sebetulnya energinya dia nih sudah mulai ketarik. Dia udah punya rencana kok kapan dia akan menghubungi kamu. Ada kartu King of Swords, ya. Ini aku melihat dia menghubungi kamu mungkin tidak lama ya teman-teman. Maksudnya gini, tidak dalam jangka waktu yang lama, sebentar. Tapi mungkin kata-katanya itu bisa aja dia ngomong serius, nggak ngomong yang bercanda-bercanda hahi enggak gitu. Aku melihat orang ini bijak. Ya pasti kamu ngelihatnya dia sesuai dengan yang kamu di bayangan kamu. Orang ini dewasa, yang pasti begitu. Ada kartu Knight of Pentacles ya. Sebenarnya aku tuh agak ngeri ya kalau misalnya ada tujuan Knight of Pentacles. Entah dia memberikan romansa-romansa kecil, entah dia mau kasih kamu sesuatu yang kecil, tapi kayak berkontinu gitu loh. Jadi apa yang udah aku kasih, kamu juga harus sama memberikan ini padaku, kayak gitu. Atau need your help, butuh bantuan kamu, need your favor, maksudnya bantuan yang kecil, itu bisa jadi. Aku kayak nggak suka kalau ada orang kita bacain keluarnya Pentacles, kayak kurang demen gitu. Berarti dia hanya melihat dari sisi, oh dari gue, gitu. Dia melihat kamu tuh adalah orang yang baik ya. Dalam arti kamu tuh, kalau kamu wanita, dia melihat kamu tuh keibuan. Seorang ibu tuh pasti akan melakukan sesuatu untuk anaknya, rela berkorban. Ada sisi itu dari kamu. Apa sih yang gak buat dia, gitu ya. Ada kartu Prince of Chalice. Nah, Prince of Chalice ini, yang penting kamu happy. Ketika kamu happy, ya di sini, apa ya, mengusir kesepian kamu lah intinya. Kamu nggak lagi hibernasi, teman-teman. Ya. Kedatangan orang ini tidak membuat kamu tuh hibernasi. Dalam arti diem aja, nggak kemana-mana. Tapi dia akan memberikan satu energi baru, di mana energi perubahan buat diri kamu. Dan aku ngelihat effortnya dia tuh walaupun tidak banyak, tapi kayak ngebuat kamu tuh jadi gimana ya? Jadi kayak berubah banyak lah. Kamu pengen yang terbaik buat dia di sini, ya kan? Pengen terbaik buat dia. Bahkan sebetulnya kalau dia nggak ketemu pun, kamu disapa doang di WhatsApp atau di chatting, kamu udah happy. Ngajak ketemuan walaupun agak sulit ya kalau aku lihat, tapi kalian komunikasinya bakal lancar kok ke depannya. Kapan sekiranya dia akan datang bertemu dengan kamu secara fisik? Ada kartu Two of Swords ya teman-teman. Ini masih kayak dipertimbangkan. Kenapa? Karena di sini ada ya Pentacles, kembali lagi nih, pekerjaan, kesibukan. Dia mesti negosiasi dulu dengan siapa. Ada hal-hal yang tertunda. Jadi dia tuh tidak bebas ketika pergi. Jadi kalau dia mau pergi, dia harus minta izin sama siapa gitu loh. Entah bosnya, entah orang tuanya. Ada kartu Justice. Yang pasti nantinya kalau untuk masalah pertemuan, someday kalian akan ketemu ya teman-teman. Cuman memang harus ditunggu. Ditunggunya maksimalnya ya sekitar bulan-bulan September, Oktober lah. Maksimal banget. Dimana kalian ketika bertemu, aku ngelihatnya kayak banyak ngobrol nih di sini. Menceritakan apa yang dia mau ceritakan. Kamu juga kayak berbagi informasi, sharing dan caring. Aku lihatnya ya.
Dan di sini aku ngelihat setelah itu, setelah ada pertemuan satu kali aja, ini hubungannya akan terus berlanjut. Kalian bisa jadi kayak couple ya. Kalian di sini akan mendapat support yang kalian inginkan, dia pun juga mendapatkan support yang dia inginkan dari kamu. Intinya kartu ini pembacaannya bagus teman-teman. Ya, kita nggak boleh pikiran negatif, nggak boleh pikiran dia kesini ada perlunya aja, no, nggak boleh. Nanti kalau misalnya dia minta tolong apa, kalau kamu nggak bisa, bilang aja aku nggak bisa. Nah, kita lihat reaksinya. Apakah ketika kamu ngomong nggak bisa, dianya masih muncul lagi, ataukah dianya di sini sudah gone gitu. Itu cara ngelihatnya. Jadi jangan nanya ke aku, Kak, ke depannya saya gimana ya? Kamu dalam lapangannya gimana? Kita berdealing dengan ada T, U, M, G, Z, F, O, S, B, J, dan juga X. Kira-kira kamu kenal nggak dengan nama-nama di depan? Kita akan lihat lagi yang terjalin kembali. Koneksi kamu dan dia. Terjalin kembali koneksi kamu dan dia. Ada dedication. Aku ngelihatnya orang ini tidak menganggap kamu remeh-temeh ya teman-teman. Dia melihat kamu walaupun dia di sini belum bisa yang memberikan full perhatiannya sama kamu, tetapi dia tuh niat banget kok sebetulnya ada punya pertemuan atau terkoneksi dengan kamu secara tulus. Yang kedua, di sini ada containment. Ya, dia di sini kayak banyak tanggungan, banyak beban. Ya, makanya dia nggak bisa menjanjikan kamu apapun. Takutnya makin nambah beban, makin nambah pikiran. Dan ketika ditagih nggak bisa. Dan di sini kalian itu dia punya power. Something kind like natural magic ya, aku nggak bisa bilang magic, tapi natural magic yang buat kamu tuh kayak klepek-klepek gitu. Emang dia tuh berkarismatik banget. Dan di sini dia ini energinya adalah energi feminin. Dalam arti dia suka melihat penampilan, dia suka ngelihat kamu cantik atau enggak, dia suka ngelihat cewek yang feminin, atau dia di sini orangnya sensitif gitu loh. Maksudnya kalau cewek itu kan tidak melihat fisik secara detail ya, tapi yang penting nyaman, baik, itu yang dia lihat. Makanya semakin kesini orang-orang kalau mau jadi jodoh itu susah. Tapi bukan berarti kita harus bertahan dengan orang yang toksik juga. Ini cuman di luar dari pembacaan ya. Aku cuman ngingetin. Jangan mentang-mentang aku pengen punya pacarnya toksik, uang kamu diperetin, atau dia nggak pernah berbuat apapun, mau kondo aja. No, laki-laki tuh jangan dikasih kesempatan mau kondo ya. Ada kartu Capricorn, ada zodiak Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Libra, Sagittarius, Aquarius, dan juga Aries. Kira-kira teman-temanku, super loveku, di sini adalah pembacaannya. Semoga kalian bisa segera bertemu dengan tambatan hati kalian. Pembacaan ini positif, buang yang jelek-jelek, ambil yang baik. See you, I love you, bye-bye.